Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas suratul Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Perhatikan di sini huruf qaf yang berharakat dhammah dibaca tebal. Qu. Dilanjutkan huruf lam sukun dibaca jelas dan mengalir sedikit. Karena lam ini memiliki sifat tawassut, ya, mengalirnya sedikit dan tidak memantul. Qul huwallahu, ya, bukan qulahu, tidak. Kita lanjutkan. Huwallahu, hu berharakat dhammah. Huruf ha keluar di tenggorokan sebelah bawah. Ya. Huwallahu, huwallahu. Lafaz Allah di sini dibaca tebal karena sebelumnya didahului fathah. Maka lafaz Allah dibaca tebal. Ya, bukan dibaca huwallahu, ya. Huwallahu ahad. Dal di sini disukunkan karena waqaf, maka dal ini dibaca qalqalah wusta. Jadi memantulnya sedang. Nah, jika ayat pertama ini dilanjutkan dengan ayat kedua atau dibaca wasal, maka bunyi tanwin di sini, ya, bunyi nun sukunnya berubah menjadi nun kasrah. Mengapa demikian? Karena setelah tanwin di sini berjumpa dengan hamzah wasal. Jadi du, terus bunyi nunnya dun, nya berubah menjadi nun kasrah karena berjumpa dengan hamzah wasal. Jadi dibaca seperti ini. Qul huwallahu ahadunillahu. Kan ayat yang kedua. Ketika kita memulai di ayat yang kedua ini, maka hamzah wasal ini berharokat fathah. Allahus samad. Dan lamnya dibaca tebal. Allahu. Ya. Selanjutnya huruf sad. Huruf sad dibaca selalu tebal. Allahus samad. So, bukan so pakai o, tidak. Karena sad ini sifat isti'lah, maka yang menebalkan bunyi huruf sad itu adalah pangkal lidah kita, ya, sebelah dalam itu hampir menyentuh langit-langit. So, ya, naik, pangkal lidahnya naik, ya. Itulah yang membuat vokalnya agak ke o, bukan bibir kita yang membentuk harokat o, tidak. Allahus somad, bukan. Allahus somad. Kita lanjutkan di sini. Dalnya disukunkan. Dal ini disukunkan karena waqaf, maka dal di sini dibaca qalqalah wusta, memantul sedang. Allahus samad. Ingat, ketika huruf qalqalah berdasarkan riwayat yang kita terima bahwasanya memantulnya ke arah fathah. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Mim sukun dibaca jelas tanpa gunnah dan tidak memantul. Yalida wa, huruf dal di sini dibaca qalqalah sughra, memantulnya kecil, sedikit mantulnya. Lam yalid wa lam yulad. Mim di sini dibaca jelas tanpa gunnah. Selanjutnya yulad. Yu dibaca panjang, dua harakat karena waw didahului dhammah. Setelahnya bukan hamzah atau sukun asli, dibaca dua harakat. Dan dal di sini dan kita waqaf, maka qalqalahnya qalqalah wusta, ya, sedang, mantulnya sedang. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mim sukun dibaca jelas tanpa gunnah karena setelahnya adalah huruf selain mim dan ba.
Nun sukun, setelahnya huruf lam, maka nun ini dileburkan ke huruf lam sehingga bunyi nun tidak lagi kelihatan karena langsung ke huruf lam, atau kaidah tajwidnya disebut dengan idgham bila gunnah. Walam yakul lahu, ya, hu-nya dibaca 2 harakat karena sebelum dan setelahnya bukan huruf bertanda sukun dan juga setelahnya bukan hamzah, maka hu di sini dibaca panjang 2 harakat. Atau kaidah tajwidnya adalah mad silah sughra. Ya, dibaca sama seperti mad asli atau mad tabi'i, 2 harakat. Kita lanjutkan. Kufuwan ahad. Tanwin pada huruf waw di sini dibaca jelas tanpa gunnah karena setelah tanwin ada huruf hamzah. Ya, dibaca izhar, dibaca jelas tanpa gunnah. Ahad. Huruf dal di sini dibaca qalqalah wusta. Ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ulangi dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ayat pertama dan ayat kedua kita wasolkan. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.